Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada Bu Ketum ya. Tetap berkesinambungan. Yang awal dibuat sejarah nih, nggak bisa diputus sejarah ya, gitu ya, itu sejarah. Lanjut untuk nanggapi, barangkali Presiden nambah, Presiden? Oh enggak. Oh. Jadi kalau, nah ini kita tetap semua ditanggapin dari Bali. Ya, nanggap dikit semua ditanggapin apa tadi yang pertanyaan teman-teman tadi ya. Silakan nanti ya 2 menit lah ya. Nanti disambung yang lainnya. Silakan Pak. Silakan ambil kopi break, ada ngopi-ngopi ambil. Oke, makasih teman-temannya. Tadi ada tanyaan ya. Jadi sebenarnya dari saya di Indonesia punya pengalaman. Saya sudah sampaikan, Indonesia punya sosnya sangat luar biasa. Sama juga dari petani, dari perikanan, dan lain-lain sangat-sangat luar biasa. Jadi dari itulah kita harus masuk teknologi yang baru. Seperti tadi saya bilang kan, kita punya anak-anak, kita bisa kirim kemana-mana education. Ya. Seperti sekarang kita punya Indonesia kerja di Taiwannya biasa minimumnya sekitar 20 juta sampai 50 juta satu bulan. Nanti akan lebih besar lagi, apalagi AI. Nanti tadi cuma separuh aja. Gimana kirim orang ke sana. Sama juga saya mau sampaikan, nanti akan investor dari high tech, dari industri ya, industri AI industri. Saya nanti akan undang mereka ke sini. Sebenarnya di sini sudah ada, sudah banyak ya. Cuma kita masih belum tahu, nanti memang banyak kan datang begitu. Dari itulah saya harapnya kita betul-betul bisa kerjasama yang baik dan manfaatkan kita punya source dan human power dan lain-lain dari pemerintah, dari partai kita gabung sama-sama supaya betul-betul kita bisa jalan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Li, berikan beberapa solusi bagaimana ke depan ini khususnya partai kita ini bisa besar dan bisa juga banyak yang berminat, yang memilih dan berakhir menang gitu ya. Khususnya Taiwan menang ya, menang Taiwan nanti gitu. Lanjut nanti berkenaan pada masalah DPT, masalah sapi tadi ya, daging sapi tadi itu ya monggo diteruskan sama Pak Ginanjar, Pak Dokter, terus Pak Udi. Silakan Pak, lanjut Pak. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan Pak Jamal ya Pak. Iya betul. Jadi Pak Jamal tadi kan yang materi yang saya sampaikan itu konsolidasi petani Jawa Barat untuk ketahanan pangan. Jadi sebetulnya memang ketahanan pangan sekarang Pak Prabowo juga sedang gencar-gencarnya gitu Pak. Nah jadi oleh karena itu kita masuk ke situ tuh melakukan pendampingan gitu Pak. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, nah kita masuk ke situ. Mungkin tadi seperti di hulunya kan, hulu sampai hilirisasi nih Pak, ketahanan pangan hulu itu kelembagaan yang paling grassroots Pak, yaitu kelompok tani gitu ya, 50 sampai 100 per desa gitu. Itu kan udah ada Pak sumbernya kan dari organisasi KTNA, dari P4S gitu kan, dari lembaga masyarakat desa hutan gitu kan, organ-organ kelompok itu. Jadi memang sebetulnya partai ini sudah bagus gitu Pak, mengenai cara dia komunikasi, sekretariat bagus, pengorganisasian strukturnya bagus. Akan tetapi kalau tidak mempunyai basis massa yang pasti, akan sulit juga gitu dia bersaing dengan partai yang lain gitu. Nah pengalaman saya juga pernah ya di Gerindra. Gerindra itu awalnya itu menggunakan HKTI Pak. Gitu supaya dia lolos parlemen threshold gitu kan dengan KTNA. Dia pakai itu. Jadi kalau petani itu sebetulnya memang tidak terlalu rumit gitu kan. Asal dia butuh pembiayaan gitu kan. Hasilnya ada yang beli, off-takernya gitu kan. Ada yang mengurusin dia, kalau 1, 2 sebagai petani kan negosiasinya lemah gitu kan. Makanya kita bikin koperasi. Nah sebagai perhitungan begini Pak Jamal gitu ya. Jawa Barat itu 3,2 juta
kakak petani gitu kan. Satu kakak itu kan suami istri mungkin anak satu atau taruhlah 3 gitu. Jawa Tengah itu 2 juta Pak. Jawa Timur itu 2 juta lebih sedikit, Banten 500.000 gitu. Jadi di total itu 7,7 juta gitu ya. Petani, rumah tangga petani di Jawa. Taruhlah setengahnya gitu. Karena memang Pak Sekjen ini sama Bu Ketum itu serius minatnya soal ketahanan pangan. Soal keberpihakannya dengan kesejahteraan petani gitu kan, mengadakan off-taker, mendatangkan investor, mendatangkan importir dari Taiwan gitu kan, lalu juga hilirisasi mungkin dari Pak Lai gitu kan, kayak bikin pabrik tepung, bikin olahan jagung gitu kan, bikin cold storage perikanan dan sayuran dan buah-buahan gitu kan di kecamatan. Jadi kita fokus saja, Jawa aja 7,7 setengahnya itu kan Pak, sekitar 3 juta lebih itu, 3,5 gitu. Kalau kita waktunya mepet sebetulnya 3 tahun ya, mudah-mudahan diundur Pak, keputusan MK jadi berapa tahun lah. Mulai sekarang Bu Ketum, jadi AHU sudah keluar, memang harus langsung bekerja. Jadi 7,7, kalau dapat setengahnya aja yang milih kayak yang lain kan partai-partai lain lah. Tapi karena kita lebih khusus gitu, mengkhususkan di pedesaan, di pertanian gitu kan. Dapatlah 7,7 dibagi 2 tuh 38 ya, 3,8 gitu kan. Kali 3. Di Jawa aja sebetulnya hitungan itu di atas PAN, di bawah Demokrat sedikit Pak. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh Pak atas jumlah tersebut gitu. Cara kerjanya nanti sama-sama dengan tadi yang ada paparan gitu ya, kayak Banten itu juga basis pertanian gitu kan, semua gitu. Udah kita ambil aja, karena kalau buruh kan sulit Pak, kita mengkondisikan sudah terlalu banyak. Jadi menurut saya caranya seperti itu, dari yang terkecil Pak, kabupaten itu potensinya apa, ujung-ujungnya itu kita bikin koperasi agrobisnis Pak, yang seluruh komoditi tersebut kita carilah. Mungkin nanti Mas Tommy juga kan dengan Pak Lai banyak relasinya, mau ke Indofood, mau ke eksportir mana, mau ke Mayora, Nestle gitu kan. Jaringan retail, supermarket dan semuanya. Petaninya kita kasih pekerjaan Pak, kasih usaha. Modalnya sama Bu Neneng disalurkan lewat Himbara Pak. Kur pertanian, BNI dan sebagainya. Terus ada juga kalau perkebunannya mengenai peremajaan kelapa tadi Banten misalnya gitu kan. Dari Badan Pengelola Dana Perkebunan ke Bu Titi misalnya di Komisi 4 gitu kan, kita kasihkan proposal, kita data semua dikawal, lalu kita bikin digitalisasinya Pak Sekjen gitu. Jadi bukan hanya klaim, semua itu ada pertanggungjawaban, ada sistemnya yang disebut GAP, jadi Good Agriculture Practice gitu. Jadi bertaninya juga dari bibit, dari pemupukan, dari penjadwalan, semua terdata. Ada ininya Pak. Akhirnya ini semua ini kan kita membangun ekosistem nih Pak. Se-Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Ada marketplace-nya Pak nanti Pak, usaha gitu kan. Hasil hortikultura, hasil perikanan, hasil kambing, domba gitu kan. Itu menghasilkan bisnis gitu kan. Ada e-commerce-nya Pak Lai gitu kan. Itu jadi menurut saya insya Allah ini memang pertama adalah bukan bakar uang gitu ya. Jadi kita menghidupkan ekonomi petani dan pedesaan sebagai fasilitatornya. Pilihan politik itu adalah soal implikasi Pak. Kalau mereka misalnya cek orang Sunda mah geus ngadunungan Pak, sudah diuntungkan, diberikan usaha, dikasihkan pekerjaan, kepastian mendapat penghasilan gitu. Insya Allah pilihan politik itu tidak akan berpindah. Jadi itu memang kalau kuncinya itu Pak, harus bekerja keras. 2029 atau 30 mungkin MK siapa yang duluan, RI duluan atau DPRD provinsi gitu kan, kapan pilpres, kapan pilkada. Nah waktunya sekarang itu 3 tahun itu mungkin 1 tahun pertama itu baru selesai pendataan Pak. Semua petani, kelompok tani semuanya kita data nama-namanya. Jadi nanti begitu Bapak turun itu sudah enak Pak menjadi calon legislatif gitu kan. Udah jelas gitu, dia udah saling kenal gitu kan, sudah terdokumentasikan semuanya gitu kan, ada di sistem digital.
Itu mungkin Pak, jadi kiatnya gitu kan memang tidak ada sesuatu yang mudah gitu kan. Semuanya memang dengan kerja keras tentunya kan pasti ada dinamikanya di lapangan karena kita bukan partai yang satu-satunya gitu kan. Sekian, terima kasih Pak.